nama Tuhan kita yang luar biasa, Yesus Kristus. Tadi saya ditanya Lydia, mau disebut apa? Saya bilang sampaikan aja. Arek Surabaya. Siapa yang bangga jadi Arek Surabaya? Berikan tepuk tangan yang paling banyak. Surabaya, Rek. Bayangkan saja belum jadi anggota, duduk di sana bisa jadi ketua mama. Apalagi yang jadi jemaat di sini, pasti jadi orang-orang hebat semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ketika saya tanya ke Andreas, apa visi misi dan apa yang akan dikerjakan untuk moving forward, kita lihat dulu yang ditulis oleh Pak Andreas kepada saya. Hari ini ada sekitar 90 cabang ya, di berbagai provinsi dan terus akan memuridkan, dan tentu saja boleh tampilkan ya. Sementara saya khotbah, saya nggak usah pakai pointer, langsung aja bicara sampaikan. Dan saudaraku, saya hari ini akan memberikan satu pesan, judulnya cuma MDC. Amin. Judulnya apa? Ya, waktu lahir dulu 36 tahun ya, masa depan cerah. Cuma cerah aja. Kalau yang sedepan ini mestinya kalau bahasa Surabaya, masa depan ciamsok. Ciamik sono. Limau kiri kanan. Masa depanmu ciamik sono. Amin. Haleluya. Saya lihat itu, ya tahu GKPB dari kurang lebih 90 gereja lokal. Di sini ada 4 satelit. Lanjut satu slide lagi. Saya message-nya berdasarkan ini ya. Terlibat pekerjaan misi, mendukung bahkan mengutus ke berbagai suku terabaikan dan moving forward, menguatkan jemaat lokal, maka dikuatkan semua. Bayangkan, cuma nongkrong di sana, ya jam 5 sore bisa jadi kayak gini. Apalagi tetap terlibat dalam gerakan misi, mempererat jaringan dengan gereja sekota. Oke. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul 19. Ya, soalnya kalau nggak baca Alkitab nanti dibilang sesat, saudara. Saya dibilang cuma motivator ya. Ketika Apolos masih di Korintus, maka Paulus sudah menjelajah dan sampai ke kota Efesus. Efesus adalah pusat penyembahan berhala. Saudaraku, pesan pertama tentang Surabaya. Surabaya ini pusat kegerakan, saudaraku. Surabaya ini tempat kelahiran dari semua kegerakan di Indonesia. Ketika 2 orang muda dari gereja Bethel di Seattle, itu gereja kecil. Saya pernah khotbah di sana. Ya, gedungnya ada lebih dari 200 orang. Tapi semuanya jadi missionary. Dan 2 orang ini membawa api dari Amerika, datangnya ke Bali, tapi di sana belum ada gereja, dan pergi ke Surabaya dan ketemu dengan Van Hessel, seorang anggota, yaitu pegawai BBM yang menjadi hamba Tuhan. Dan selalu dari kota ini lahirlah gerakan Pentakosta dan Karismatik dan MDC dan juga Betani dan gereja-gereja yang lain. Itu semua, saudaraku, menyebar ke seluruh Indonesia. Surabaya kota penting. Surabaya ini ibu kota rohani, saudaraku ya. Jadi saya percaya Surabaya akan jadi Praise City, kota yang terpuji, ternama, terhormat. Tepuk tangan bagi anak Jakarta. Dan pada saat itu menemukan beberapa orang murid. Pada hari ke-7 kita tahu jumlahnya 12 orang. Sudahlah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Belum. Belum pernah kami dengar. Ayatnya bisa ditampilkan ya. Belum pernah kami dengar bahwa ada Roh Kudus. Dengan baptisan mana kamu dibaptis? Dengan baptisan Yohanes. Oh, baptisan Yohanes itu baptisan pertobatan. Saudaraku, kita lihat bahwa agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah yang tapi tidak ada seperti engkau, nama yang tertinggi, Immanuel. Lalu kemudian saudaraku, bukan ini Kisah Rasul 19 ya, tolong tampilkan ya. Lalu kemudian saudaraku, Paulus berkata, kamu si baptis dari Dia yang datang daripadanya, yaitu Christ Jesus, Kristus Yesus. Dan mereka menyerahkan diri dibaptis. Menyerahkan diri penting. Saya mengajar pada akhir tahun kepada jemaat 3 jurus kemenangan. Pertama, surrender. Amin. Kedua, separate. Lalu baru serve. Surrender, separate, and serve.
Karena tanpa 3 langkah ini kamu tidak akan dapat kemenangan. Dan kemudian Paulus menumpangkan tangan atas 12 orang ini saja. Ya, kita lihat gerakan ini dimulai dari persekutuan doa di Kapsalon Kontesa. Nah, Kontesa itu saudaraku adalah istri dari seorang bangsawan. Di dalam Kisah Rasul 19, Yesus menyebutkan bahwa dia adalah seorang bangsawan yang pergi ke negeri jauh untuk dinobatkan jadi raja dan akan datang kembali. Amin. Nah, saudara, apa yang terjadi? Mereka semua berkata-kata dalam bahasa roh, glosolalia, dan bernubuat. Saudaraku, DNA daripada MDC adalah saudaraku, ya ini saudaraku ya, baptisan Roh Kudus. Dan kemudian saudaraku, firman Allah mengatakan mereka cuma 12 orang. Ketika kita mulai, saudaraku katanya cuma 150 orang. Sudah berapa kali lebih banyak itu ya? Ya, lebih. Tapi semuanya murid saudaraku. Tidak ada penonton ya. Tidak ada nongkrong di sana, nggak ada saudaraku. Nggak ada saudara ya. Semuanya murid. Lalu kemudian saudaraku, Paulus mengajar selama 3 bulan dengan berani. Urapan akan membuat boldness. Di depan kita nih ada banyak tantangan. Seorang tanya saya, Pak, 2024 gimana kalau presidensi aku? Kalau si itu gimana? Saya bilang tenang aja. Siapapun presidennya, Indonesia rajanya tetap Yesus Kristus. Kok takut ya? Tepuk tangannya meriah. Siapapun, whatever, Christ Jesus. Nah, saudaraku, kemudian dia mengajar di ruang kuliah Tiranus. Saya lihat MDC juga bergerak di dalam pendidikan. Ya, saya mengucap syukur bahwa sungguh-sungguh kita harus pertahankan DNA ini. DNA itu apa saudaraku? DNA, Divine Nature Authority. Kalau kita ada Divine Nature, maka kita mau otoritas. Ya, saya ingatkan seluruh jemaat, lakukan yang diperintahkan Yesus. Usirlah roh-roh jahat, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Yesus memerintahkan itu bukan sebagai anjuran, tetapi sebagai perintah. Lalu kemudian kita melihat bagaimana ada tantangan biasa. Oposisi is normal. Oposisi saya percaya selama 36 tahun ini pasti ada. Berdirinya 1987, 1986. Gereja-gereja di Jawa Timur dibakar, pendetanya dibunuh, dimulai di Surabaya. Amin. Surabaya itu Suroingboyo, saudaraku. Berani ketika menghadapi tantangan, menghadapi bahaya. Nah, salah satu saya mau tanya orang, Pak, profesi apa paling berbahaya akhir zaman? Tadi wong Kristen itu paling berbahaya. Karena saudara dunia ini membenci kita sebagai orang percaya. Jangan khawatir, namanya Immanuel. Immanuel itu bukan dinyanyikan kalau orang meninggal atau waktu hari Natal. Immanuel itu Tuhan yang menyertai. Tadi lagunya Tuhan ada di mana-mana. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Selama 2 tahun kita mengajar di ruang kuliah Tiranus, seluruh Asia mendengarkan firman Tuhan. Saudara, Efesus ada di Turki. Dia menyedihkan sekarang keadaan di sana. Dan barusan ini bahkan Antioquia yang sekarang namanya Antakya itu rata dengan tanah. Gempa bumi mengingatkan kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan juga suatu rumah Allah pertama-tama dihakimi. Tetapi saudaraku, kalau Tuhan Yesus menangguhkan, maka 2087 ulang tahun ke-100 dari MDC. Dapat diam saudaraku. Kita sudah bersama Tuhan. Tetapi saudaraku, kalau Tuhan menyertai kita, jangankan cuma 100 tahun. Karena rencana Tuhan adalah kekekalan. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata Roma 2:17, tujuan hidup manusia pertama adalah glory, kedua honor, ketiga immortality, ya, dan juga eternal life. Saya percaya itu harus diajarkan. Saya sangat percaya saudara, karena ada pengajaran yang benar di tempat ini, pengajaran yang solid, maka kita terus dipakai oleh Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata oleh Paulus, Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan sekarang ada satu gerakan yang mengatakan mujizat gak ada, karunia roh gak ada. Saudaraku, dan juga salah satu paling ditentang bahasa roh, saudaraku. Memang itu terjemahan keliru. Harusnya glossolalia, but that's the key. Itulah kunci kepada supernatural.
Gereja ini berdiri karena supernatural, tapi Tuhan menjanjikan extraordinary, special, yaitu anointing, fresh fire buat kita ulang tahun ini. Tuhan akan memberikan urapan yang khusus. Jadi bukan yang biasa-biasa, tapi special miracle. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oke, apa pesan saya untuk MDC yang paling bawah? Saya tukang bangunan kayak Pak Budi ya, Benjamin juga. Jadi harus mulai dari fondasi, Christ likeness. Amin. Charisma can bring you to the top, but only character can keep you there. Saya ulangi, charisma can bring you to the top, but only character can keep you there. Atau kita sebut aja Christ. Christ adalah satu-satunya dasar. Inilah berarti Christ-centeredness, Christ-likeness. Everything is about Christ. It's not about me, it's not about you. Saudara yang kasih, kemudian D-nya apa? Discipleship. Apa kelebihan gereja ini? Discipleship, saudaraku. Baru mission. Jangan terbalik, saudaraku. Banyak orang diutus tidak dimuridkan lebih dulu. Tidak punya karakter suruh melayani Tuhan. Forget it, saudara. Jadi pertama-tama C-nya itu Christ-likeness ataupun Christ. Lalu kemudian discipleship. Ada banyak gereja cuma ya saudaraku penggembira. Kena gonjangan sedikit hancur berantakan saudaraku. MDC, kata MDC. Christ-likeness, discipleship, mission. Ada 3 tingkatan. Saudara, pertama Kristen lahir baru. Seperti 12 orang murid ini. Saudara tahu bahwa bagaimana seluruh Asia digoncangkan. Paulus bersama siapa? 12 murid saja, saudara. Seluruh Asia yang ada satu yaitu daerah Turki sekitarnya. 7 jemaat yang ada dalam kitab Wahyu itu semua ada di Turki yang sekarang, saudara ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana melalui Paulus, bahkan sapu tangan daripada Paulus itu bisa mengusir roh jahat, saudara ya. Mengusir roh jahat dan juga menyembuhkan orang sakit. Tapi saudaraku, saudara bukan sapu tangannya Paulus. Saudara adalah the member of the body of Christ. Saudara ini adalah anggota tubuh Kristus. Jadi Tuhan merubah sakit jadi sakti. Ada berapa banyak orang sakti di sini? Penuh dengan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Yes, haleluya. Extraordinary miracle. Dan apa yang terjadi? Kita lihat ada 7 orang murid daripada 7 orang putra daripada kepala imam Yahudi. Saya katakan agama tidak menyelamatkan. Apolos adalah gambaran daripada hamba Tuhan seorang pengajar. Kita tahu bagaimana gereja tidak bisa dibangun kecuali dengan rasul dan nabi. Saya percaya 5 jawatan akan dilengkapi di tempat ini. Kalau tidak mungkin, saudaraku, sebab kita memerlukan terobosan. Angka 40 selalu adalah saudara permulaan yang baru. Kita melihat ke depan, Tuhan akan memakai kita akan lebih lagi, saudara. Dan kita melihat bagaimana, saudaraku, perintah Tuhan. Kenapa saya bilang harus ada Christ likeness dulu, discipleship dulu, baru mission. Yohanes pasal 13 mengatakan dengan jelas, aku memberikan kepadamu perintah baru. Banyak sekali gereja turun pelayanan menekankan, yaitu saudaraku amanat agung. Pertama Kristen lahir baru, lalu kedua KPR, bukan kredit pemilikan rumah, Kristen penuh Roh Kudus. Amen. Baru Kristen amanat agung. Saudara, ukurannya itu bukan pandainya bicara, bukan hebatnya penampilan, tapi yang mana kita, saudara? 12 murid yang sederhana ini, yang cuma tahu baptisan Yohanes. Saudara, kita melihat bagaimana Apolos nama dewa. Ya kan? Masa orang Yahudi dikasih nama Apolos, saudara? Ya, itu putra dari Zeus. Tetapi saudaraku, akhirnya dia dikenalkan dengan Allah Putra yang jadi putra Allah kembali Allah Putra kepada Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya bahwa kita harus tetap hidup secara supernatural. We are naturally supernatural. Jadi tolak saja semua pengajian mengatakan mujizat sudah nggak ada, karunia-karunia rasul itu sudah ketinggalan, karena Alkitab sudah lengkap. Jangan percaya semacam itu. Amin, saudaraku. Siapa mau dipakai Tuhan penuh Roh Kudus? Nggak cukup, harus jadi amanat aku.
Ketika saya bertobat, saudara tahun 79 ya, hari Natal, saya janji pada Tuhan, wherever you send me, I will go. 10 tahun kemudian ditagih, saudara. Go to Bali, tinggalkan Surabaya. Surabaya sedang hebat-hebatnya, saudaraku ya. Dan salah satu kontribusi Tuhan pakai kami yaitu Surabaya Presenter. Mulai tadi kau saya lihat presenter Jakarta Presenter, Jakarta jadi Praise Community. Saudara mulai dari satu persekutuan di rumah kita, saudara ya. Segala puji buat nama Tuhan. Segala puji buat nama Tuhan. Amin. Nah, saudara Yohanes 13:4 aku berikan perintah baru kepadamu. Jadi yang first adalah Great Commandment. Perintah aku. Baru amanat aku. Banyak orang tidak memperhatikan perintah Tuhan Yesus. Mereka pakai Matius 22. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Padahal ada perintah baru. Tanpa mengasihi orang-orang yang kita layani, tidak mungkin saudaraku ada revival. Saya kembali untuk melayani kota Surabaya tahun 2004. Ada janji Tuhan, akan melawat Surabaya sekali lagi. Di mana-mana kita dengar Osbury College ataupun University itu sementara baru awakening. Apa yang dialami tahun 80-an itu awakening dan ada outpouring, tapi belum revival. Kalau revival seluruh kota ini akan dilawat oleh Tuhan. Orang-orang yang belum percaya akan datang pada Yesus. Kalau itu saudaraku, mari bersama-sama ya saudara kita saling mengasihi lebih daripada yang dulu saudaraku ya, lebih lagi. Memang saya hubungannya sangat baik dengan Andreas dan saya pernah ditantang oleh dia. Andreas mungkin lupa ya, ini nabi muda saudara. Dia datang pada saya dan cuma satu kali dengan mata yang besar itu. Pak Rifin, dengan karunia yang Tuhan kasih, kenapa belum full? Apa dia pergi saudara? Nabi modelnya seperti itu saudara. Dan berkata di menyanyi di kepala saya. Tahun 89 saya pergi ke Bali. Dan dengan anugerah Tuhan saudara, mulai dari jemaat yang cuma 5 keluarga. Kebaktian kita di MBC kan gede, 150. Kita mulai kebaktian pertama resmi 50 orang. Hari ini sudah mendirikan 420 gereja di Indonesia maupun luar negeri. Segala pujian yang bagi nama Tuhan. Pertahankan DNA itu. Penuh Roh Kudus. Disciple baru diutus saudara. Saya percaya itu harus jadi DNA daripada di sini ya. Dan juga saudara, extraordinary miracle. Saya mau cerita hal yang sederhana saja apa yang alami. Karena itu ini tugas setiap orang percaya. Royal Priesthood bukan nama grup musik. Grup musik ini bukan. Setiap daripada Anda. Kamu adalah Royal Priesthood. Itu adalah imam yang berkerajaan. Wahyu 1:6, bagaimana Yesus menebus kita dengan darahnya untuk jadikan imam dan raja, bukan jadikan Christian entertainer. Look what happened to Carl Lenz. Bikin malu Tuhan saudaraku ya. Kita tidak dipanggil jadi selebriti, kita dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Kita melihat bagaimana ketika anak-anak Skewa ikut-ikutan ngusir setan. Aku mengutuk kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Roger bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Siapa lu? Lalu digagari, ditelanjangi sampai lari dipermalukan. Dan apa yang terjadi? Okultisme dihancurkan saudara. Okultisme itu saudara sekarang sedang hebat-hebatnya saudara. Ya salah satu hamba Tuhan bernama Jonathan Kahn, saudara boleh ikuti dia. Dia bilang ada 3 berhala ataupun ilah yang kembali ke Amerika. Pertama Baal, kedua Astoret, dan ketiga Molok. Molok itu saudaraku bentuknya seperti manusia, kepalanya banteng dan perutnya berlubang, bawahnya kasih api, taruh bayi di sana jadi hot plate. Dan saudaraku itu yang terjadi di Amerika. Kita bersyukur kita ada di Indonesia dan pesan saya banggalah jadi orang Surabaya. Full gospel businessman bangkit dari sini. Amin. Gerakan karismatik dari Surabaya. Hamba Tuhan dari Surabaya keluar seperti anak panah dilepaskan. Karena itu saya berdoa Pak Andreas Rajo ini jadi bapak ya. Dia rambutnya putih juga badannya
Ya, karena ini saudaraku yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Cukup waktu saya dikasih 20 menit. Ini sudah habis. Tinggal berapa menit? Tidak apa-apa. Ya, boleh ya? Nah, ya, tadi yang penting lupa saya nggak apa-apa. Jangan lupa MDC, Christ likeness, discipleship, and mission. Coba tanya diri sendiri, kita termasuk yang mana? Apa saya cuma penggembira di tempat ini? Apa saya cuma tahu baptisan Yohanes? Saya bertobat sih. Tapi untuk lebih jauh janganlah. Beri dirimu dibaptis. Serang. And separate. Oh, dulu kita kan waktu 80-an itu kan radikal, saudara. Cuma ada dua golongan di dunia ini. Radikal sama rada nakal, saudara. Kita radikal, saudara ya. Minuman keras semua. Saya dulu pakai pipa loh. Masih umur 30-an pakai pipa. Bakar semuanya. Buku-buku porno. Iya, saya dulu punya buku porno. Opongi kabeh. Dan itu saya perintah. Baru bisa serve. Kalau tidak, kita akan dipermalukan seperti anak-anak Sikewan. Satu kesaksian aja ya. Satu. Banyak sih kesaksian di Surabaya. Ketika kita, Tuhan memakai yaitu Full Gospel Businessman di Surabaya. Kita masuk ke Pertukuan Wijaya. Pertukuan Wijaya itu ketika kita itu pertemuan kecil lah, lunchtime begitu, mendadak ada seorang tokoh di sana yang mengajarkan tenaga dalam. Orang yang tinggi besar, saudara. Ya, dia masuk membawa murid-muridnya untuk mengajar, melakukan kata-kata kotor, teriak-teriak di belakang, saudara. Kalian aja bingung kan? Saya bilang gini deh. Cukup memuji Tuhan saya bicara. Saya bicara singkat saja. Saya cuma beritakan tentang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh beroleh selamat kecuali dalam Dia Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Orang itu maju ke depan. Yang kerahkan ilmunya di depan saya sambil mengejek saya begini. Saya taruh di tangannya. Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus cinta kamu. Dia jatuh di rempah dan dia kesakitan, dia berputar-putar, minta ampun, saudara. Muridnya pada itu semua pada bertobat dan di Wijaya yang biasanya Cingkian Buhija itu jadi Tuhan Yesus ID. Tepuk tangan pada Allah kita. Kita nantikan cari Tuhan bukan cuma yaitu outpouring tetapi revival di Surabaya. Dan Surabaya jadi kota yang ternama, terhormat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dimuliakan. Pastor Andreas Raja, silakan. Berikan tepuk tangan untuk Pak Adi. Saudara, saya sangat bersuka cita pada malam hari ini, tapi izinkan saya untuk berterima kasih. Pertama-tama berterima kasih untuk kedatangan setiap saudara ke tempat ini. Ada banyak pendeta dari regional 4 3TB yaitu Jawa Timur dan Bali. Sudah ada Pak Sudi Dharma, ada Pak Karidin, sudah menyampaikan firman, Pak Budi, ya. Wagnes dari Happy Family, Khaled dari Mas Sharon, Pak Samuel, PGLI. Kalau disebutkan semuanya kita nggak pulang. Tapi saudara bukan tamu di sini. Saya diundang ini biar family. Saudara, ya, kita ini kayak keluarga gitu. Dan misalkan saya sama Pak Sudi gitu. Sudah keluarga, saking dekatnya itu anaknya itu disuruh konseling pranikah di MDC loh, gimana tuh? Ya, barusan saya ngomong sama Pak Sudi, saya juga tidak apa-apa kalau anaknya Pak Sudi itu bisa mengembalakan di MDC, dia tidak masalah. Ya, kalau tidak boleh ya please ganti nama Pak Rasudi. Namanya Pak Sudi kok sebenarnya. Rasudi. Dia yang banyak menguatkan pada waktu masa-masa sulit.
Saya pikir begini saudara, gereja satu tidak lengkap. Untuk jadi kuat itu kita membutuhkan anggota tubuh khusus yang lain. Amin, saudara. Ya, di sini ada banyak hamba Tuhan. Saya pikir dalam benak saya itu saya bisa berpikir gitu. Gereja yang kuat itu harus punya fondasi yang kuat dalam Kristus, kayak gereja The Rock. Wah, The Rock ya agak gitu. Ya kan? Dalam Kristus itu gambaran dari Alkitab, dia itu mawar Sharon. Ya kan? The Rock in the Rose of Sharon. Kan gitu saja, ya kan? Dan tujuan gereja pertama kali sebelum mengubah dunia itu harus mengubah keluarga jadi happy family. Ya kan? Ya kan? Kan sudah terwakili di sini ya, saudara. Dan kalau sudah happy family, tapi jangan eksklusif, saudara. Harus terdiaspora, itu jadi berkat di mana-mana. Sampai menjadi gereja yang memberkati kota, yaitu City Blessing. Dan tersebar sampai pokoknya in every nation. Loh, luar biasa. Tapi yang paling penting semuanya mempunyai masa depan yang jelas. Kami itu akan menanti hari ini. Ya. Mensyukuri perjalanan 36 tahun MBC Surabaya. Saya mau terima kasih saat ini untuk dukungan saudara semuanya. Saya tahu tidak semua jemaat bisa hadir di tempat ini. Banyak yang ini kapasitasnya terbatas, minta maaf juga. Next year kita akan membuat anniversary, merayakan kesetiaan Tuhan lebih besar lagi ya, insya Allah ya. Dan dalam perjalanan ini kenyataannya itu tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Saat ini terus terang masih 40% dari jemaat ini yang belum bergereja kebaktian onsite. Ya banyak alasannya. Ada yang terperangkap dengan kebaktian online. Ada yang pindah gereja, mungkin gereja saudara. Ya nggak apa-apa, saudara. Saya tahu, nggak apa-apa. Saya tahu kalau pindah ke gereja saudara itu sudah pasti digembalakan dengan baik. Ya, saya cuma ingatkan biasanya kalau cuma pindah gereja itu jemaat yang bermasalah. Gitu. Ya begitulah. Tapi di tengah-tengah tantangan MBC Surabaya tetap maju karena dukungan kalian semuanya. Baik hamba-hamba Tuhan maupun jemaat semuanya yang saya alami. Terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan di sini. Sesuai dengan tema kita moving forward, segenap tim pastoral telah mengambil komitmen untuk terus maju. Seperti ada pepatah yang mengatakan, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu dikatakan oleh Presiden Soekarno pada waktu dia pidato di Manado. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Apapun yang dikatakan tentang Indonesia, pokoknya Indonesia harus maju. Nah, gitu, luar biasa. Kalau Alkitabnya itu Filipi 4 ayat 13, ya, Rasul Paulus mengatakan, aku telah melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Moving forward, amin, saudara. Saya ditanya sama orang, kalau berlari-lari pada tujuan moving forward, bagaimana yang 40% itu yang belum ke gereja? Apa kita nggak ingat mereka, saudara? Apa tidak dijangkau? Saudara? Ya pasti dijangkau, saudara. Tapi saya ingat di Alkitab itu domba yang hilang nggak bisa kembali, dicari. Dirham yang hilang dicari. Anak yang hilang nggak usah dicari. Because we know the ways to go home. Kita tahu tuh, pokoknya dari kita sayang menerima. Betul nggak? Ya, saya nggak tahu apakah yang ya nggak tahu lah. Yang ke saudara itu domba atau apa? Nggak tahu. Tapi
gereja harus punya katanya Pak Arifin, hati Bapak yang selalu mengasihi jiwa-jiwa yang mau kembali. Amin, saudara. Ya. Kita pertama yang saya ingin katakan, kita harus menerima pesan Tuhan hari ini. Kita santai tetapi kita serius. Kita harus menjaga Christ likeness melalui pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa jadi Kristus tanpa Roh Kudus. Dipenuhi berjalan dalam Roh Kudus. D-nya kita harus juga discipleship, baru diutus menjadi duta-duta kerajaan Allah. Mari kita renungkan akan hal ini. Saya pikir ini penekanan pada charismatic theology sebenarnya. Ini benar ini saudara. Ini benar. Ini DNA kita. We believe the power of the Holy Spirit. Amin saudara. Ya. Saya bisa bahasa Arab walaupun saya tidak keraskan. Saya bisa terus. Saya dari gereja dulu yang tidak percaya, ya didoakan jadi akhirnya percaya sama pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, saudara, mari kita jangan jadi gereja yang egois. Kita harus berjuang bersama-sama gereja sekota, mendoakan kota, bangsa, negara sampai dunia ini. Sudah bukan waktunya kita tidak akan kuat sendirian. Kita perlu satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, biarlah Tuhan menyertai kita di tahun-tahun mendatang. Doakan kami terus bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar dan kita percaya revivalis kami. Saya panggil Pak Sudi Karma untuk memberikan wejangan dan mendoakan tim pastoral. Silakan Mas.